dengan teman-teman yang mewakili masa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Basuki menegaskan ia tidak menistakan agama seperti yang dituduhkan beberapa kelompok. Intinya saya sampaikan, kan banyak tuduhan macam-macam. Tidak benar saya ada menyinggung ulama. Nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran, karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Teman-teman, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala menyatakan pada kasus Ahok, Kapolri bakal menyelesaikan proses dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam waktu 2 minggu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa video yang diviralkan itu dipotong-potong juga sama dengan video Yusuf Kala, lalu di framing akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana tuduhan bahwa Ahok menista agama Islam. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Muhammad Yusuf Kala terkait dengan video yang viral itu? Akankah standar hukum yang menjerat Pak Ahok diberlakukan dengan Bapak Yusuf Kala? Dengan teman-teman yang mewakili masa yang luar biasa banyaknya, kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Basuki menegaskan ia tidak menistakan agama seperti yang dituduhkan beberapa kelompok. Intinya saya sampaikan, kan banyak tuduhan macam-macam. Tidak benar saya ada menyinggung ulama. Nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran, karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Hadirnya Basuki ke Barreskrim Polri merupakan permintaannya pribadi, bukan untuk memenuhi panggilan kepolisian. Sebelumnya, Ahok dituding melakukan penistaan agama lantaran pernyataannya di Kepulauan Seribu 27 September lalu. Potongan video pernyataan Ahok menjadi viral di media sosial, memicu berbagai reaksi masyarakat, termasuk pelaporan sejumlah pihak ke polisi. Belakangan, Ahok juga telah menyampaikan permintaan maaf. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Jadi bukan anggap, ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau colok
setahun sekali kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Dalam pledoinya, Basuki Cahayapurnama juga menyebut dirinya sebagai korban fitnah. Ahok mengatakan ada peranan Buniani dalam perkara ini. Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buniani dalam perkara ini. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebooknya, Buniani menghilangkan kata pakai pada rekaman aslinya yang berbunyi, "Dibohongi pakai surat Al-Maidah." Hasil editan itu memicu tuduhan penistaan agama terhadap Ahok yang kemudian menyulut kemarahan umat Muslim. Bagaimanapun Ahok itu gubernur DKI, wakil pusat di daerah. Karena itu saya menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi vonisnya. Namun kita semua sudah sepakat dengan siapa saja bahwa apapun keputusan pengadilan akan diterima. Termasuk yang demo itu sudah menyatakan apapun hasilnya. Jadi tidak akan tergantung apa puas atau tidak puas, karena sudah menyatakan terbuka siapapun bahwa apapun hasil pengadilan akan diterima. Jadi ya ini kan ada proses banding dan sebagainya. Tentu Ahok masih punya hak untuk memakai haknya untuk banding, untuk dan proses selanjutnya. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Dan saya kenapa agak keberatan? Karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum, dianggap quorum mewakili. Semua kumpul WA grup, rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok saat dia harus menerima keputusan hakim untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara untuk kesalahan yang sebenarnya tidak dia perbuat. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Pemerintah seperti tidak berdaya, ditekan oleh lautan massa yang dikoordinir dan berpotensi membuat kerusuhan. Jakarta benar-benar genting saat itu. Terjadi polarisasi yang kuat yang sangat mudah dibenturkan supaya negeri ini terbakar. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Tetapi proses terkabulnya doa selalu melalui peristiwa atau lewat manusia juga. Di sini yang sangat berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Rizik Syihab ini adalah Presiden Jokowi. Banyak orang yang kecewa ketika Jokowi terlihat diam saja saat Ahok akhirnya terzolimi dan masuk penjara. Padahal situasi saat itu sangat berbahaya. Salah sedikit saja bisa hancur negara karena provokasi orang-orang yang berbaju agama. Dan Jokowi tahu yang diincar adalah dirinya.
kursi jabatannya sebagai presiden dan kasus Ahok dijadikan perantara. Diamnya Jokowi membuat banyak orang menganggap dia lemah terhadap tekanan kelompok ini. Jokowi dicaci maki oleh orang-orang yang dulu mendukungnya sebagai presiden. Tapi yang dilakukan Jokowi kemudian, ketika situasi sudah tenang dan keributan juga sudah reda, dia mulai menerapkan strategi pecah barisan. Satu persatu pentolan di kubu 212 ditangkap dengan berbagai kasus yang memang bagian dari kesalahan mereka sendiri. Saya nggak perlulah menyebutkan nama-nama mereka di sini. Anda pasti sudah tahu semua siapa mereka. Dan yang terakhir masuk sel adalah musuh paling kuat, yaitu Rizik Syihab, sang imam jumbo yang akhirnya dihajar habis-habisan dan organisasinya dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kaum muslimin, kami membuat blog ini bukan maksud untuk menggurui atau mungkin lebih tahu. Tapi beberapa tahun belakangan ini, fenomena ini kami melihat seperti gunung es, perlahan dia mencair. Ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melucutinya. Dari bupati, wali kota, gubernur yang ikut turun ke jalan. Saya saat itu pribadi sebagai muslim, saya melihat ini adalah penjoliman, ini adalah tekanan politik. Ya. Seharusnya kan diminta untuk tabayun. Tapi tekanan politik itu sangat kuat, tapi mengatasnamakan agama. Tapi mereka lupa. 1000 kali engkau bertakbir, tapi kejoliman yang engkau kerjakan, Allah tidak akan berpihak kepada Anda. Tapi Allah akan berpihak kepada orang yang engkau jolimin. Kita baru saja kehilangan, ya menurut saya ustadz fenomenal lah, ya, karena setiap ceramahnya, tausiahnya kami tidak banyak mendengar tentang apa hadisnya, apa firmannya, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun. Ya, sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya.
Naudzubillah min dzalik. Ya, saya sebagai umat muslim bagi ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera meminta maaf dan bertobat. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini meninggal dosa kepada orang lain dan orang itu yang belum bisa memaafkan kalian. Naudzubillah min dzalik. Ya. Coba buka mata hati. Dari semenjak Ahok keluar dari tahanan, ya, yang dihancurkan oleh kalian itu bukan sekedar Ahok di penjara sekian tahun, tapi apa? Jabatannya dihancurkan, keluarganya ikut hancur, nama reputasinya semua hancur. Tapi tetap, bila Allah berkehendak mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa menyayang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, sekarang ada yang selama ini sangat kuat ya, menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Mereka bisa melihat Baitullah. Di saat Ahok memporak-porandakan tempat-tempat prostitusi, Anda diam. Di saat Ahok menutup tempat-tempat hiburan yang tempat peredaran narkotika, Anda diam. Yang perlu Anda ingat, Allah tidak berpihak kepada umat muslim, tapi Allah berpihak kepada orang yang benar. Dengan teman-teman yang mewakili masa yang luar biasa banyaknya, kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Basuki menegaskan ia tidak menistakan agama seperti yang dituduhkan beberapa kelompok. Intinya saya sampaikan, kan banyak tujuan macam-macam. Tidak benar saya ada menyinggung ulama. Nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran, karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Hadirnya Basuki ke Barreskrim Polri merupakan permintaannya pribadi, bukan untuk memenuhi panggilan kepolisian. Sebelumnya, Ahok dituding melakukan penistaan agama lantaran pernyataannya di Kepulauan Seribu 27 September lalu. Potongan video pernyataan Ahok menjadi viral di media sosial, memicu berbagai reaksi masyarakat, termasuk pelaporan sejumlah pihak ke polisi. Belakangan, Ahok juga telah menyampaikan permintaan maaf. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak terpilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu.
Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok ini. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan udah stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau colok sekali, kepilih loh. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Dalam pledoinya, Basuki Cahayapurnama juga menyebut dirinya sebagai korban fitnah. Ahok mengatakan ada peranan Buniani dalam perkara ini. Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buniani dalam perkara ini. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebooknya, Buniani menghilangkan kata pakai pada rekaman aslinya yang berbunyi, "Dibohongi pakai surat Al-Maidah." Hasil editan itu memicu tuduhan penistaan agama terhadap Ahok yang kemudian menyulut kemarahan umat Muslim. Bagaimanapun Ahok itu gubernur DKI, wakil pusat di daerah. Karena itu saya menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi vonisnya. Namun kita semua sudah sepakat dengan siapa saja bahwa apapun keputusan pengadilan akan diterima. Termasuk yang demo itu sudah menyatakan apapun hasilnya. Jadi tidak akan tergantung apa puas atau tidak puas, karena sudah menyatakan terbuka siapapun bahwa apapun hasil pengadilan akan diterima. Jadi ya ini kan ada proses banding dan sebagainya. Tentu Ahok masih punya hak untuk memakai haknya untuk banding, untuk dan proses selanjutnya. Ini maksudnya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala akan dilaporkan ke polisi oleh DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, sejumlah lembaga Kristen lainnya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kembali dilaporkan ke polisi. Tokoh bangsa yang akrab disapa JK ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Kali ini laporan datang dari Forum Persatuan Islam Indonesia atau FPII yang melaporkan JK pada Jumat 17 April 2026. Mereka menilai ucapan Yusuf Kala dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada berpotensi memecah belah umat beragama. Kami dari Forum Persatuan Islam Indonesia, kami baru saja melaporkan Saudara Muhammad Yusuf Kala pada terduga kasus hasutan terhadap agama dan potensi gangguan konflik sosial, yang mana terdapat pernyataan yang kurang ideal dalam pernyataan beliau pada hari Kamis 5 Maret 2026, tepatnya di Masjid UGM. Pada pernyataan beliau itu beliau mengatakan bahwasannya kami menduga
ada unsur ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan agama atau ajaran-ajaran agama yang berlaku. Dan pada narasi tersebut itu merupakan disinformasi teologis yang tidak sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin, sesuai daripada ajaran yang kami anut, seperti itu. Dan pernyataan tersebut itu kami diduga memunculkan isu atau konflik-konflik sosial terhadap umat beragama dan dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Apa yang disampaikan oleh Bapak kalau dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah. Itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam, ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh, antara Islam dan non-Islam. Juga kepada Tionghoa ya, dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah, kan dia seringkali disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Sekarang mari kita buka 2 kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi Pak Yusuf Kala benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Saudara bilang bahwa pantas, oke, maka saya malam ini pun kami akan beli tantangan itu. Serius. Saya sebagai kader HMI akan mempertaruhkan segalanya untuk membela Pak JK. Soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saya kita saksikan bersama, di mana video Ahok pada tahun 2017 itu viral di media sosial. Akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam penistaan agama. Padahal video yang diviralkan itu adalah sebuah potongan. Nah, Ahok pada saat itu sedang berpidato dan Ahok tidak sedang melakukan penistaan agama, tetapi video tersebut dipotong, dipelintir, di framing, dan akhirnya banyak ormas-ormas yang kecewa dan juga tersinggung dengan pernyataan itu, sehingga pada akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Nah, semuanya itu berawal dari di Pulau Seribu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang sedang melakukan sidak pada 27 September tahun 2016 menyebut soal serangan terhadap dirinya karena menjadi salah satu calon gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta 2017. Persoalan mulai muncul ketika Ahok menyebut Al-Maidah ayat 51. Pidato Ahok tersebut ternyata direkam dan kemudian diedit dan diunggah di sosial media oleh Bu Yani. Akibatnya, video dugaan penistaan agama oleh Ahok pun menjadi viral di sosial media. Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Selatan pun melaporkan Ahok atas tuduhan penistaan agama. Laporan serupa dilakukan oleh Front Pembela Islam atau FPI dan elemen muslim lainnya. Keresahan mulai menyebar di antara umat Islam. Keresahan umat membuat MUI Pusat mengeluarkan pernyataan sikap. MUI membuat pernyataan yang menilai pernyataan Ahok dapat dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama. Pernyataan Ahok itu pun dianggap memiliki konsekuensi. Pernyataan sikap MUI ditandatangani oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Wah, ternyata mereka waktu itu kompak ya. Fatwa MUI inilah yang kemudian munculkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI yang diantaranya diinisiasi oleh FPI pada Jumat 14 Oktober tahun 2016. MUI menggelar aksi bela Islam yang diikuti ribuan umat. Mereka melakukan aksi demo berjalan kaki dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ya, wow. Mereka menuntut agar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dipercepat oleh aparat keamanan. Setelah melakukan aksi, GNPF MUI mengancam bakal melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tak direspon aparat penegak hukum dan pemerintah. Wow. Kalau mereka turun ke jalan lalu tidak direspon, maka mereka lakukan penekanan terhadap aparat
Tapi kan harusnya aparat tidak tunduk kepada para orang-orang ini sebenarnya, ya. Menganggap tuntutan tak juga direspon pemerintah, GNPF MUI kemudian menggelar aksi bela Islam 2 yang juga dikenal sebagai demo 4 November sebagaimana aksi pertama. Aksi kedua juga dimulai dari Masjid Istiqlal setelah salat Jumat. Wow, GNPF MUI membuktikan janji bahwa mereka bakal menggerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar. Tujuannya pun langsung menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan tuntutan. Ratusan ribu massa pun turun mengikuti Long March Istiqlal menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara. Sayangnya massa tak berhasil bertemu Presiden Jokowi yang sedang belusukan di proyek di Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun Jokowi mendelegasikan wewenang kepada Wapres Yusuf Kala untuk menerima pedemo, ternyata GNPF MUI menolak dan tetap menuntut bertemu langsung dengan Presiden. Padahal Wakil Presiden Yusuf Kala telah menyampaikan kepada perwakilan GNPF MUI bahwa kasus Ahok bakal dipercepat. Kesimpulannya ialah dalam hal kasus saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan yang cepat itu. Jaminan juga dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Beliau atau Presiden memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penista agama dengan terlapor saudara Basuki Tjahjanurnama harus dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan, katanya di kantor Presiden. Buniyani juga mengklarifikasi terjadinya salah transkrip saat menjadi pembicaraan di Indonesia Lawyer Club. Buni yang menyebut pernah menjadi wartawan itu mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kalimat Ahok, yakni tidak menulis kata pakai di depan surah Al-Maidah. Mungkin karena saya tidak menggunakan earphone, jadi mungkin itu enggak ke transkrip. Tapi tadi saya lihat ada kata pakai video yang ditampilkan di TV One. Saya mengakui kesalahan saya. Sekarang di transkrip saya mengatakan dibohongi surah Al-Maidah, kata Bumi. Sayangnya klarifikasi dari Bumi Yani tidak meredam kemarahan publik. Aksi demo terus berlanjut hingga akhirnya berujung pada kerusuhan, saudara. Nah, itulah berita dari tahun 2017 lalu terkait dengan apa yang menimpa Ahok. Tapi sekarang bagaimana dengan kasusnya Muhammad Yusuf Kala terkait dengan potongan videonya yang sangat meresahkan itu? Apakah standar hukum yang diberlakukan kepada Ahok juga diberlakukan kepada Muhammad Yusuf Kala? Kita terus pantau dan pergerakan dan juga perkembangan terkait dengan kasus ini. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.